Jangan, itu harus betul-betul hati-hati. Semua langkah hidup kita itu harus hati-hati, baik bicara, berpikir. Melihat orang bicara pun kita harus hati-hati mendengarkan. Jangan sampai orang bicara itu menjadi kita suudzon sendiri malahan. Kepada siapapun. Kemudian kalau ada orang bicara mau menjatuhkan. Ada orang bicara, begitulah banyak orang. Nah itu nggak perlu, dilihat aja biasa seperti itu. Nanti kan kalau memang pembicaraan itu baik, manfaat, itu nanti kita akan mendapatkan pahalanya sendiri dari Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dijelaskan dalam salah satu ayat Quran itu. Dan jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jangan orang yang mendengarkan baru membaca ayat Quran kita langsung salah itu. Dia bodoh itu. Itu kan otaknya manusia kan begitu karena dia merasa tahu. Tajwidnya salah. Tajwidnya salah itu. Lama-lama apa? Lama-lama pada waktu dia sholat ada yang ngomong, salah tuh, batal tuh, Fatihahmu kurang tuh. Nah, ada yang ngomong di kepala. Begitu itu penyakit, itu sebenarnya penyakit kesombongan. Nah, inilah yang kita tidak pernah tahu. Sudah datang kepada saya, beliau itu ketakutan, gemeter, nggak selesai. Kurang lebih kalau saya nggak salah itu sekitar 8 bulan kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, tapi 8 bulan dia ketakutan. Ketakutan terus-menerus, kemudian dia kalau berwudu dia itu nggak pernah selesai. Ada yang ngomong batal, kamu kentut, kamu kencing, kamu ini, terus begitu. Sehingga pada saat umpamanya dia itu mau azan duhur umpamanya, itu sampai asar atau malah asar lewat itu dia masih berwudu. Dan beliau juga cerita bahwa setelah saya habis wudu, saya sholat, Ustadz, saya bilang bacaanmu salah, nggak bener, ulangi gitu terus. Dan dia terpengaruh sama omongan itu. Gimana nggak terpengaruh? Itu ngomong terus sih. Jadi itu tidak bisa dihentikan. Nah itulah yang dinamakan skizofrenia. Itu tidak ada obatnya. Beliau sudah minum obat, nggak sembuh-sembuh. Nah, disinilah saya memberikan pelajaran tadi. Salah satunya adalah ketakutan. Saya tanya. Ya, saya tanyanya ya biasa karena memang beliau ini ya saya bilang, Ustadz, kenapa awal takut Ustadz melihat, mendengar, atau mengalami apa sehingga Ustadz ketakutan? Nah, beliau cerita. Saya waktu itu lihat teman saya khotbah Jumat. Baru 5 menit langsung jatuh meninggal. Di situ saya ketakutan. Oke, insya Allah udah ketemu takutnya. Maksudnya gimana? Lah Ustadz itu kan ya pendakwah, kok malah seperti itu, takut mati itu gimana? Ini kan takut mati. Iya Ustadz, lah mati itu kan haknya Allah, kenapa Ustadz takut? Oh tapi teman saya itu kan sama dengan saya. Lah kan namanya takdir orang kan takdir orang itu beda-beda. Nggak bisa sama. Rezeki temennya Ustadz sama Ustadz kan ya beda. Kematian juga sama. Nggak usah dipikirin. Ustadz serahin sama Allah. Selama Ustadz itu tetap istiqomah ada di relnya Allah, iman, ketakwaan pada Allah kuat, nggak usah dipikirkan kematian. Doa aja mudah-mudahan nanti meninggalnya Ustadz juga husnul khotimah, saya bilang gitu. Wah, mulai beliau paham, nggak usah takut. Yang dulunya ini gemeter, ini mulai reda. Reda itu langsung, ini beliau paham, ini berarti alhamdulillah. Benar Ustadz, mau berjanji sama Allah Ta'ala, serahkan sama Allah Ta'ala. Beliau jawab mau, kemudian saya kasih nasihat karena sama-sama tahu. Ya, beliau juga Ustadz. Akhirnya tangan itu enggak begini, udah ditempel di sini. Terus saya tanya, sekarang rasa takutnya gimana? Alhamdulillah hilang Ustadz. Nah itu langsung itu. Karena beliau berjanji untuk tidak lagi merasa takut mati. Satu, dia sudah berjanji pada Allah Ta'ala beliau. Nah, yang kedua adalah wudhu yang terus menerus. Saya bilang, Ustadz dulu sering merendahkan ibadah orang lain. Beliau jawab beneran, iya Ustadz. Iya Ustadz. Akhirnya saya bilang, Ustadz tidak boleh seperti itu.
Walaupun ustadz itu ilmunya itu tinggi, ilmu ibadahnya, saya masih bilang ilmu ibadah ya, karena kan saya nggak ngerti ibadahnya beliau. Maksudnya walaupun sama itu kan tingkat sebenarnya nggak ngerti. Walaupun ilmu ibadah ustadz itu tinggi, tapi nggak boleh kita itu merendahkan ibadahnya orang lain. Kan seperti itu. Tuh, paham deh ya. Itulah ujub sama ria. Nah, kemudian dia paham itu yang wudhu, saya bilang oke. Mulai tenang. Kemudian yang terakhir adalah beliau cerita, Ustadz kalau saya itu udah takbir, kemudian doa iftitah, kemudian nah di titik baca Fatihah itu selalu suara itu muncul terus, salah bacaanmu ini gitu. Jadi dia Fatihah itu ngulang aja terus-menerus. Nah di titik itu saya bilang, saya senyum, Ustadz afwan, minta maaf saya Ustadz bener pingin sembuh. Saya tanya begitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah ngizinin dan ridho Ustadz. Beliau bilang gitu, insya Allah ya, tapi mohon maaf Ustadz harus jujur. Ustadz, jika suatu ketika Ustadz itu berjamaah dan Ustadz menjadi makmum, kayaknya Ustadz kalau mendengar seseorang imamnya membaca bacaan sholat, Ustadz tahu ada bacaan salah dan Ustadz ngecek, mohon maaf bener apa enggak? Dia bilang bener Ustadz. Beliau aja bener Ustadz, dan itu sering Ustadz. Tidak boleh, tidak boleh, itu khilaf, bukan disengaja. Tidak boleh. Itulah kesombongan. Ada ujub ya di sini. Harusnya saya menjadi imam. Itulah yang harus diperhatikan. Baru beliau paham. Alhamdulillah selesai, kemudian masih di sini, kemudian ada sholat maghrib menuju isya, saya maghriban, kemudian selesai saya ambil lagi pasien karena memang waktu itu penuh. Setelah itu selesai semua sampai isya, kemudian saya lihat ustadz tersebut masih ada di klinik. Saya tanya, Ustadz, udah maghrib, udah isya? Alhamdulillah udah. Gimana tadi sholatnya? Alhamdulillah wudhu saya langsung selesai Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu baru beliau tuh, oh gitu ya. Maaf ya Ustaz, saya harus ngasih tahu. Bagaimanapun juga kita sama-sama berdakwah. Nah inilah beliau ini, tetap saya anggap beliau senior saya. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak tahu iman ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu kita tidak tahu. Makanya insya Allah kita harus pahami bahwa walaupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kelihatannya benar, tetapi kalau kita ada ujub, ada riya, selesai, benar selesai itu Ustadz. Jadi itu tetap harus kita jaga sehingga itu bisa menjadikan kita mencoba istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Oke. Kalau dia sombong tentang pandainya dia sehingga dia itu tidak bisa didebat, dia paling ini nanti di otak. Ya salah satunya Alzheimer itu ya dari kesombongan. Apakah otak itu juga orang yang merasa ibadahnya lebih dari yang lain sombongnya? Ya sama, di otak ada. Kalau bedanya begini, kalau dia itu merasa lebih ibadahnya, sombongnya merasa lebih ibadahnya daripada orang lain, ini biasanya dia terkena skizofrenia dulu, skizofrenianya itu lucu Ustaz. Di otaknya bilang, wudumu batal. Jadi dia berwudu itu terus saja. Ragu. Iya, bukan ragu, karena ada yang ngomong, kamu kentut, kamu kesenggol wanita, kamu gitu terus di sini. Nah, itu sombong merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Bisikannya berupa tentang ibadah. Tentang wudu, tentang wudu dulu. Oh, tentang sholat ya, wudu. Tentang wudu dulu di titik itu, kalau dia ibadahnya merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang tuanya, daripada suaminya, nah itu ngomong, atau orang lain itu ngomong. Kamu kentut, iya, batal. Iya, betul. Maksudnya ibadah itu spesifik di sholat atau semua yang dia lakukan? Ibadah itu kan orang punya ilmu ibadah, kemudian dia merasa lebih, itu kan banyak. Betul. Bukan nunggu masalah itu enggak. Seorang
Ustadz pun, saya bilang ustadz seorang guru pun kalau dia itu sombong di situ, ya kena. Oh, saya itu pernah dulu ada seorang ustadz, itu gitu, wudu terus. Pusing nangis dia. Dia pendakwah, loh ustadz. Pendakwah ustadz, itu wudu terus. Kemudian kalau udah takbir, Allahu Akbar, kemudian ya itu dibilang takbir musalah. Ada yang ngomong di sini. Kemudian kalau nggak takbir, nggak diomongin, dia baca Fatihah, bacaan musalah. Tajwid musalah. Itu dia itu sampai dari duhur sampai asar itu belum selesai sholat duhurnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Itu sombongnya seseorang kalau merasa ibadahnya paling lebih baik daripada orang lebih. Nah, kalau yang ibadahnya lebih tinggi, wudunya biasanya dikejar. Jadi wudu yang terus-menerus itu jangan disalahkan. Dia baru diuji sama Allah Ta'ala karena dia merasa ibadahnya hebat. Itu yang ngomongin jin atau dajjal, Ustaz? Kayaknya temannya Ustadz Asep kayaknya deh. Dulu itu ya. Ya sama lah. Jangan dibilang-bilang. Siapa itu yang ngingetin jangan salah gitu. Jadi biasanya itu jin terkunci oleh ifrit karena itu kan dia ngomong itu kan nggak sekali, dia kan berkali-kali. Jin itu kan masuk, ifrit masuk, jin masuk. Nah, suatu ketika Allah sudah meluluskan meluluskan ininya, nisabnya, timbangannya udah masuk dajjal. Oke. Nah, dajjal itulah yang menguasai jin yang ada di sini, ngehack. Diizinkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu dajjal diizinkan oleh Allah Ta'ala agar ngomong wudumu batal, kamu barusan kentut, kamu disenggol perempuan, yang perempuan juga sama, kamu disenggol laki-laki, itu ada yang keluar dari itumu, itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang beliau tadi pada saat bacaannya disalah-salahkan, saya juga ngomong, Ustadz, ini yang saya amati, Ustadz kalau lagi pas jadi makmum di sholat-sholat yang jahar, imamnya bacaan salah dikit, Ustadz protes ya dalam hati, iya bener. Jadi tiap kali beliau jadi makmum itu selalu bukan protes ke Allahnya, selalu nyalahkan itu. Lah saya kan bilang, Ustadz kan itu khilaf ya. Jadi bukan suatu kesalahan disengaja. Jadi kita nggak boleh karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak mau salah. Nggak mau salah. Harus memaklumi. Ya. Harus memaklumi. Lah kenapa Ustadz nggak mau jadi imam? Akan saya terlambat. Dan jangan salahkan imamnya. Kan gitu. Jadi beliau itu ya senyum-senyum sendiri kalau udah ketemu gini kan ya ngobrol akhirnya. Iya ya. Nah, iya kalau Ustadz memang mau yang benar-benar ya Ustadz lah. Sebelum azan itu setengah jam udah duduk di situ. Atau kalau nggak munfarid aja. Apa itu? Apa? Sendiri aja. Tapi ada pernah kejadian begini, dia ya sama mungkin kasusnya adalah ketika dia merasa lebih baik ibadahnya. Sehingga ketika dia jadi makmum, setelah selesai sholat bermakmum, dia sholat lagi dengan alasan kayaknya saya kurang sempurna gitu. Nah, itu sama nggak dengan kesombongan model begitu, Ustaz? Iya mirip. Tinggal tunggu aja kapan nanti Allah memberikan. Oke. Nanti Allah memberikan itu tinggal tunggu kapan. Nah, yang dilihat oleh Allah cuma satu, iman sama amal soleh, ketakwaan dia. Kalau dia belum jadi-jadi, berarti iman sama ketakwaannya belum tinggi, dia rendah. Kalau dia tinggi, langsung kok itu langsung. Ibaratnya kalau bensin itu Pertamax turbo. Cepat dia langsung zus gitu. Oke, jadi kalau misalnya orang sombong dengan ibadah bisa jadi skizofrenia itu ya? Skizofrenia, ya insya Allah seperti itu. Jadi kenapa saya bilang Ustadz, kalau Ustadz itu jadi makmum sering nyalain imamnya ya gitu lah. Karena kita sama-sama dakwah, ya, beliau ya senyum-senyum. Iya Ustadz, lah kan beliau jangan gitulah ya. Kan beliau juga nggak ingin salah. Iya. Baru beliau diam. Oh iya ya. Nah, kemudian udah selesai semua. Kemudian doa selesai. Iya. Doa itu ketakutannya hilang. Kemudian nyaman wajahnya, bukan wajah ini. Saya bilang, Ustadz, saya tanya, Ustadz maaf nih saya tanya. Ustadz sekolahnya di mana? Di sono. Ya jelas nyebutin nih. Iya. Sampai mana?
saya S3 di sana. Oh, pantas. Kita jangan seperti itu lah ya. Jadi mungkin gini Ustaz, jadi ketika jadi makmum ya dia sudah hafal 30 juz. Nah, kalau yang jadi imamnya saat itu baru hafal surat Al-Qulhu kayaknya. Tapi memang benar. Setelah itu selesai kan, habis selesai terus azan maghrib waktu itu. Siap. Terus saya bilang, Ustaz nanti azan maghrib, nanti setelah sholat saya dikabari ya, karena saya mau sholat maghrib gitu. Beliau sholat di musola, tahu gimana. Intinya mau sholat itu musola di situ gitu. Saya sholat sendiri, habis sholat kan saya nangani pasien juga lagi. Baik. Selesai itu isya lah waktu itu sekitar jam 8-an lah, jam setengah 8, jam 8, saya masih ingat. Isya saya keluar ketemu sama beliau. Ustaz gimana tadi wudunya? Alhamdulillah enggak, saya ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz. Terus bacaannya gimana? Enggak ada yang ngomong. Alhamdulillah Ustaz. Aduh, saya udah lama nunggu ya Allah. Alhamdulillah kok bisa tahu. Terus saya cuma bisiin, Ustaz jangan pintar-pintar ya. Gua ketawa dia langsung. Biasanya kalau udah habis satu turn. Iya, makanya pada waktu saya ingetin, Ustaz jangan terlalu pintar sekolahnya gitu, ketawa beliau langsung. Wah, Ustaz, enggak ada apa-apa. Ya saya cerita sih, karena memang kan seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu pandai, punya ilmu agama, kan ya belum tentu sempurna ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ya kita manusia pasti ada kekurangan, ya kekurangan. Makanya di dalam Islam itu kan kalau kita bersaudara itu kan jangan berkelahi, termasuk salah satu yang merasa pintar. Itu saudaramu maafkan kalau memang yang merasa pintar. Kan gitu. Kan dijelaskan karena yang pintar pun sebenarnya tetap masih ada kurang di hadapan Allah. Kan gitu. Kurang di hadapan Allah. Dan malah banyak loh nanti. Kena satu ayat aja pusing 7 keliling. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ayatnya gimana coba? Gimana Ustaz? Nah itu ayat yang nakutin bagi kita itu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kan ayat yang menakutkan menurut saya. Iya. Waduh, berarti kita itu nggak cuma hanya dakwah, kita di rumah pun harus kita aplikasikan. Kan nakutin, ngomong pun harus juga jangan merasa keminter kan gitu kayak begini. Bisa jadi sisol. Insya Allah seperti itu. Jadi kesombongan itu pasti akan berdampak. Kalaupun belum berdampak di dunia, insya Allah di akhirat. Sudah pasti kalau itu ya. Bagi orang Muslim. Kalau yang non Muslim? Ta'ala contoh, sholat berjamaah mamanya ya. Lillahi ta'ala, benar sudah sholatnya. Sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, setengah tahun nih. Ada orang yang sholat tidak berjamaah. Nih mulai nih ngorek-ngorek. Kamu itu Muslim sholat nggak mau berjamaah. Nah, yang diomongkan seorang ini kepada saudaranya ini apa? Mengajak atau ngerendahin? Kan beda. Iya. Kan beda. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Nah itu mulai ada ujub riya. Itu ngerendahin dia. Dan itu nanti ada sesuatu yang orang yang merasa ibadahnya bagus, sholatnya bagus, bacaan bagus dan sebagainya, penyakitnya ada. Saya masih bisa cerita itu karena saya sering menangani kasus penyakit seperti itu. Orang yang merasa ibadahnya tinggi, merendahkan ibadah orang lain, itu kenanya skizofrenia. Salah satunya adalah wudhu yang nggak selesai-selesai. Diulang-ulang, kalau ditanyain, kenapa kamu ulang-ulang terus-menerus? Enggak, karena dia malu. Karena di sininya ada yang ngomong, batal, kentut. Nah, seperti itu. Itu yang dia itu sering merendahkan ibadahnya orang lain. Kalau mamanya dia merendahkan bacaan sholatnya orang lain, direndahkan terus-menerus, nah itu nanti dia pada waktu takbir, dia baca Fatihah, salah bacaanmu. Ada yang ngomong. Wah, akhirnya dia baca nggak selesai-selesai, sholat nggak akan selesai. Saya sering lihat itu kalau saya takbir berulang-ulang. Nah ya seperti itu salah satunya walau alam ya, tapi ini yang sering saya temui, sehingga alhamdulillah orang-orang yang ketemu dengan saya begitu dia mengerti dan paham. Ya Ustadz, karena sejak kecil saya memang belajar agama. Nah setelah saya mulai tahu, nah itu
ayah saya bacaannya begini, saya salahkan. Ibu saya begini, saya salahkan. Saya rendahkan di hati. Jangan ya, insya Allah jangan, nggak boleh seperti itu sombong. Itu merasa ibadah itu punyamu aja. Nggak boleh. Nah, dari situlah sebenarnya itu juga musibah. Akhirnya orang tersebut mau dia kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada orang tuanya. Ini yang salah satunya ya. Alhamdulillah hilang. Suara itu alhamdulillah hilang. Yang disuruh wudhu ini hilang. Alhamdulillah. Itu yang ngomong Dajjal atau jin biasa itu Pak Ustaz? Ya, yang ngomong di situ insya Allah itu ada jin, ada ifrit, termasuk ada Dajjal. Karena memang dia yang berani melawan akidah, bukan melawan Allah, yang melawan akidah itu Dajjal. Itu perkataan setan juga kalau merasa lebih baik itu, ana khairum minhu itu. Iya, benar. Jadi kalau setan itu tidak bisa menggoda seorang melakukan kejahatan, dia menggoda merasa dia lebih pintar, merasa dia lebih benar, merasa dia lebih baik, merasa ibadahnya lebih tinggi dan itu ya setan sama. Makanya jangan, udah biasa aja kita, karena yang menilai ini ada nih, ada Atid di kiri kita, ada Rokib. Mau kemana nih kita iman kepada malaikat, kita tahu ini ada Rokib, ada Atid. Mau apa kita ngomong, mau ngomong apa nih kita nih, mau ngomong apa sebenarnya? Ada Rokib, ada Atid, mau ngomong apa kalau saya tanya coba? Mau ngomong apa coba? Di jalan ketemu cewek umpamanya rambutnya kuning merah, pakai ini mau ngomong apa? Ada Rokib, ada Atid. Kalau enggak, kalau lupa ada Atid, lah itu lupa ada Atid. Kalau ada Atid inget, astagfirullahaladzim. Nah itu namanya kan tahu, sehingga kita dalam sehari-hari itulah yang namanya ingat kepada Allah. Jadi itu apapun bentuknya, mau ngejek nggak bisa. Wong namanya kepandaian, yang paling pandai itu Allah, yang paling pintar Allah, yang paling benar Allah. Kita itu hanya dititipin sedikit dari ilmu Allah Ta'ala. Sebenarnya sedikit, hafal ya sedikit, tapi sudah merasa kita itu kayak orang hebat. Lah kan salah. Kita ada di taklim, merasa orang di taklim itu di bawah kita. Iya salah. Yang tahu yang gimana? Lah dari kalimatnya aja udah kelihatan dia merasa lebih dari orang-orang yang datang pada taklimnya umpamanya. Lah itu ketahuan. Apalagi malaikat Atid ya tahu sekali. Woi hatinya dia begini, ya ditulis lah. Ngomong terus ya ditulis terus. Makanya kalau bicara hati-hati. Itu namanya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, mengingat Allah tidak hanya cuma zikrullah saja, tetapi apa yang kita kerjakan dari mulai bicara, kita ingat Allah, bicara yang baik, bicara itu yang mendidik. Kemudian apa tujuan kita kemana? Agar orang itu faham, agar orang itu kuat imannya, agar orang itu tauhidnya itu lurus, agar kalau itu diamalkan menjadi amal soleh beneran. Nah seperti itu. Kemudian kalau memang ada kita lakukan apa yang dilakukan di YouTube, kan banyak YouTube ada yang ngeluarin jin yang kelihatan, ya monggo, itu kan haknya dia kalau punya ilmunya seperti itu. Ada yang di YouTube itu pamer kekayaannya, ada yang di YouTube itu pamer keluarganya, pengantin baru punya anak satu, pamer kemesraan, akhirnya berantem. Lah ya seperti itu. Kalau momennya kita di YouTube ingin meluruskan apa namanya yang teman-teman atau kita sendiri masih salah, ya itu menjadi ilmu. Dan kalau memang itu kita kerjakan setiap hari dan ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Seperti itu insya Allah.